Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Haura. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana. Saya dari semester 2B. Melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Arrest Hograd tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenal dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dihapus. Sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Undi menorai ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. 2. Melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.